ini juga yang mau kita terus doakan, terus perjuangkan, terus ajak untuk hayati di dalam pelayanan ke depan. Nah, karena itu kalau teman-teman baca di 1 Petrus pasal 1 sampai 4 itu Petrus mengingatkan betul bagaimana di tengah tantangan dan penderitaan jemaat diajak untuk mari menderita buat Tuhan, mari bertahan, mari bertekun mengingat Dia yang telah menanggung segala penderitaan demi kita. Nah, di bagian terakhir secara khusus gitu ya, Petrus memberikan space untuk mengingatkan para penatua. Ya walaupun memang di bagian bawahnya juga campur juga dengan jemaat ya, tapi ada bagian khusus untuk para pemimpin-pemimpin jemaat yang terserak ini gitu. Dan apa yang dia tuliskan itu bukan cuma sekedar apa ya, ya udah kalian begini 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 gitu ya, bukan cuma sekedar nasihat berdasarkan otoritas, walaupun dia punya otoritas sebagai rasul, tapi kalian lihat di ayat 1, Petrus mengajukan diri sebagai rekan dan sebagai saksi penderitaan Kristus, sebagai orang yang juga mengalami, melihat seperti apa yang Yesus alami, dan dari situ dia boleh merefleksikan dan menyatakan desakannya gitu ya, nasihatnya. Teman-teman, apa yang Petrus nasihatkan? Kalau teman-teman lihat judulnya atau lihat kalian pelajari sintaksnya, sebenarnya kata kerjanya cuma satu di ayat 2 sampai 4, yaitu gembalakanlah. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Teman-teman, kata gembalakanlah itu bukan baru muncul di kalimatnya Petrus gitu ya. Memang kita sering terkenalnya lagu Gembalakanlah kawanan domba Allah, perikopnya 1 Petrus 5 atau Yohanes 21. Tapi sebenarnya kata gembalakanlah itu sudah sangat sering dipakai sebagai gambaran di Perjanjian Lama. Metafora Allah memimpin umatnya itu gembala dan domba. Israel di Allah Yahweh sebagai gembala, Israel sebagai kawanannya. Di Yeskiel 34 teman-teman bisa lihat gitu. Gambaran deskripsi gembala mengobati, menguatkan, membalut, membawa pulang. Di Mazmur 23 itu terkenal ya. Membaringkan, membimbing. Dan teman-teman, saya ketika merenungkan gitu ya, ketika Petrus nulis ini, dia pakai kata gembalakanlah. Silakan pelajari. Itu kata yang sama yang dipakai di Yohanes 21. Jadi ketika Petrus nulis gembalakanlah kawanan yang ada padamu, itu pasti ring a bell sama kata gembalakanlah yang dia terima. Waktu, ingat ceritanya ya, ketika Yesus bangkit, dia mau reinstating Peter, mau memulihkan Petrus, mau mempercayakan lagi. Simon, kau mengasihiku, gembalakanlah. Teman-teman, bagi saya ini bukan cuma sekedar nasihat kosong. Petrus bukan cuma ingat, dia tahu betul apa artinya jadi domba tersesat. Dia pernah tersesat. Dia pernah dalam tanda kutip tersesat gitu. Dia tahu apa artinya mengasingkan diri, menjauhi Tuhan, menyangkal. Dan ketika Tuhan masih panggil, gembalakan. Dengan itu yang dia bilang ya, sebagai rekan dan saksi penderitaan Kristus. Sekarang aku menasihatkan kamu, gembalakan. Teman-teman, saya juga mau mengajak secara khusus adik-adikku, rekan-rekanku yang akan melayani, kalian tahu apa artinya Tuhan dalam hidup kalian. Kalian tahu apa artinya tersesat dan di dalam kasih karunia-Nya Tuhan memanggilmu, Tuhan memberikan PO mungkin pertama-tama di fakultas kalian, terus kemudian bersama-sama sebagai satu POI. Kalian tahu bagaimana Tuhan telah membimbing dan mengarahkan. Pelayanan kita sebenarnya adalah melanjutkan atau menyaksikan apa yang telah kita alami bersama Tuhan, dan kita mau menyediakan kesempatan itu untuk orang-orang lain alami melalui pelayanan kita. Karena itu kadang-kadang begitu, gembalakanlah apa sih, kadang-kadang abstrak gitu, gembalakanlah, gembalakanlah. Bagi saya sesederhana, kamu tahu apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu, mari kita doakan, mari kita sediakan ruang, sediakan kesempatan, beri diri menjadi cara Tuhan juga untuk memanggil domba-domba yang Dia kasih. Nah, bagaimana melakukannya? Gembalakanlah.
Ini 3 pasang kata yang sering diangkat. Pertama, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Tuhan. Watching over them. Kalau kalimat bahasa Inggrisnya tuh mengawasi mereka dengan sukarela, watching over them, itu termasuk memimpin, mengarahkan, memperhatikan. Ini memang jujur aja teman-teman, menggembalakan itu repot. Sebagian dari kita mungkin bilang, Bang, udah deh, lebih gampang assign saya, pikirin tema PJ, that's it. Bang, assign saya, cari pembicara. Bang, assign saya, tentuin tanggal-tanggal. Lebih, jujur aja, lebih gampang kayak begituan. Ngurusin orang, mengarahkan, membimbing, memperhatikan, tahu keadaannya gimana, lagi pandemi seperti ini, ajak dia buat keluar dari dosa, ajak dia untuk mempertuhankan Kristus. Aduh, teman-teman, itu susah, itu merepotkan. Tapi ini yang Pak Petrus bilang, mari watching over them dengan sukarela sesuai kehendak Tuhan. Kalau kalimat lengkapnya itu ya, not because you must, but because you are willing. Karena kamu memang tahu ini bagianmu, as God wants you to be, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kapan bisa teruji teman-teman melayani secara paksa atau sukarela? Kalau sekarang kan kayaknya suka-sukarela ya. Iya Tuhan, aku serahkan diriku, nangis-nangis bareng, komitmen bareng. Kapan terungkap teman-teman tahu teman-teman melayani dengan paksa atau sukarela? Itu teman-teman akan sadari ketika semuanya menjadi sulit. Ketika keadaan menjadi susah, dan ini yang dialami jemaat kasih kecil. Ketika semuanya menjadi susah, teman-teman dalam kondisi tertekan, nggak responsif umat, kayaknya kok nggak ada kesannya kok nggak terjadi gitu ya apa yang kita rindukan. Di situ teman-teman akan lihat. Di situ teman-teman akan bercermin dan akan tahu sendiri. Ketika teman-teman watching over them, ketika kita memperhatikan, mengarahkan, apakah kita melakukannya dengan paksa karena sekedar you must, atau karena sukarela because you are willing. Ketika teman-teman, Bang, aku udah siapin semester ini melayani jadi PHUI, dari 100% tenaga 60% buat POUI. Ketika nanti di lapangan membutuhkanmu harus keluar tenaga 80%, padahal yang kamu sediakan cuma 60%, gap itu yang menunjukkan, akan menguji, akan meneliti hati kita. Apakah saya melayani dengan paksa atau sukarela? Teman-teman, saya terus mengingatkan, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela. Jangan, yang berikutnya ya, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Teman-teman, di masa-masa sulit, di masa-masa mendesak, dalam konteks Petrus, bisa banget pemimpin melayani itu tujuannya mengeksploitasi, minta persembahan, kan sama-sama sulit ya, sama-sama menjadi exile, sama-sama menjadi pendatang. Ketika pemimpinnya mungkin mau semena-mena gitu ya, bilang ini persembahan kita harus berikan buat Tuhan, tapi kemudian dia pakai untuk kebutuhan hidupnya, itu sangat mungkin terjadi. Tapi Petrus bilang, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi lakukanlah dengan pengabdian diri. Teman-teman, mungkin kita memimpin PO atau ya jemaat gitu ya, atau menggembalakan, ya mungkin nggak ada lah kita minta duit gitu ya, ayo kumpul-kumpul tiap fakultas, sumbangan buat PUI, terus kalian bakar-bakar gitu. Mungkin nggak kayak gitu bentuknya. Tapi kadang-kadang mungkin ya, di dalam kesulitan, di dalam keadaan mendesak, kita bisa menjadi orang-orang yang eksploitatif gitu ya. Ya udah deh, lu aja yang kerjain ini. Ya udah nih, kasih aja ke sini. Ya udah, dengan cara yang sangat komprehensif, dengan cara yang sangat terlihat religius, kita sangat mungkin menjadi pemimpin-pemimpin di tengah kesulitan, menjadi pemimpin yang mudah sekali mengeksploitasi. Atau ya mungkin kita nggak dengan mungkin kita dengan nggak eksploitasi tangan besi begitu ya, tapi mengeksploitasi kita lebih lembut.
mulai slow respon, mulai ya udahlah terserah yang lain. Gue kerjain cara gue begini, terserah yang lain mau kayak gimana. Teman-teman, Petrus memanggil gembalakan dengan pengabdian. Abdikan dirimu. Abdikan berarti ya hambakan gitu. Buat dirimu sebagai abdi, sebagai pelayan, sebagai hamba atas orang-orang yang kamu layani, yaitu kawanan domba Allah. Nah itu teman-teman, sekali lagi, semua ini akan teruji ketika keadaan akan semakin sulit. Dan saya akan bilang, pelayanan teman-teman itu sulit. Saya mungkin, Bang Rey ngomong gitu gampang. Jujur, saya mungkin kalau di posisi teman-teman, nggak pernah ke kampus, teman-teman angkatan 2020, 2021, diminta pelayanan, antar fakultas, nggak pernah keluar dari fakultasnya, online lagi. Saya juga nggak yakin saya bisa atau enggak. Tapi ini memang panggilannya. Mari melayani dengan penuh pengabdian. Yang berikutnya, mari jangan berbuat-buat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Not lording over. Bukan seperti menguasai gitu ya. Memaksakan. Atau seperti kayak apa ya, harus seperti apa yang aku mau, kasarnya begitu. Tetapi hendaklah menjadi teladan. Kamu mau memimpin atas mereka, pimpinlah dengan teladan. Jangan Petrus ngerti, maksud gini ya, bukan berarti kita nggak mau orang, ayo kita bertumbuh ke arah sini, bukannya kita, oh nggak boleh memerintah, jadi nggak boleh set target gitu. Tentu kita perlu punya goal, perlu punya tujuan, perlu punya kerinduan. Aku ingin lihat jemaat, fakultas itu seperti apa ke depan. Tapi ketika kita melakukannya, itu bukan dengan lording over. Apapun yang terjadi, pokoknya mesti begini. Kalau enggak, itu salah lu. Kenapa lu kayak begitu? Gue di sini cuma hadir untuk nunjukin, jadi cermin. Ini salah lu, ini salah lu, ini kurang lu, ini kurang lu. Tapi pimpinlah mereka dengan teladan. Teman-teman, menjadi teladan bukan hanya teladan dalam kondisi baik, tapi juga teladan dalam kondisi buruk gitu ya. Ketika semuanya sedang tercukupi, gampang ngomong teladan. Tapi ketika semuanya sedang lagi terdesak, lagi sama-sama susah, bahkan mungkin di masa-masa sulit ini teman-teman pernah jatuh, pernah gagal, tapi melihat bagaimana Tuhan membangkitkan, menopang, maka teladanilah. Ceritakan baik burukmu, ceritakan bagaimana Tuhan menopangmu, bagaimana Tuhan merangkuhmu ketika engkau jatuh. Seluruh aspek hidupmu, berhasil gagalmu, itu yang Tuhan pakai untuk menggembalakan. Tuhan menggembalakan umatnya itu bukan dari program mati, bukan cuma sekedar dari struktur. Tuhan menggembalakan umatnya dari pribadi yang Tuhan panggil menjadi gembala atas kawanan domba. Karena itu, aku ajak kita untuk terus merenungkan, teman-teman, bagaimana kamu mau memimpin ke depan? Hanya berdasarkan struktur komando, ya PUI, mengkoordinasikan, PO fakultas. Gacoan paling depanmu apa? Struktur komando, garis kerjasama, atau pribadi teladan? Dirimu yang hadir di tengah fakultas. Menangis bersama, bergumul bersama, jungkir balik, sakit hati bersama. Melihat apa yang terjadi, memohon bersama, berdoa bersama. Teman-teman, mari menggembalakan dengan teladan. Dan di ayat 4, Petrus bilang, Gembala agung akan datang dan kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Izinkan aku merenungkan seperti ini. Perjuanganmu, ketaatanmu, kerja kerasmu, itu nggak ke-skip sama Tuhan. Itu tidak akan luput dari Sang Gembala Agung. Dia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anak manusia akan datang diiringi malaikat dalam kemuliaan sorga, dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16. Teman-teman,
apa yang kau perjuangkan. Mungkin nggak semua notice, nggak semua tahu penggembalaanmu, kerja keras pengabdianmu. Mungkin di akhir nggak ada satu jemaat yang benar-benar bilang makasih ya, terima kasih ya. Mungkin kakak-kakak penilik juga nggak akan lihat gitu, makasih ya, makasih ya. Tapi saya mau bilang, di masa yang paling kamu sendirian perjuangkan, kamu nggak sendirian. Gembala Agung itu akan datang. Dan bagi setiap kita yang mau taat dan setia, dia tahu perjuanganmu dan pelayanan. Pertanyaan terakhir, lalu bagaimana bisa demikian? Bagaimana aku sanggup menjadi gembala yang demikian? Di masa sulit, di masa susah, di masa penuh tekanan, bagaimana aku bisa menjalani peran-peran ini? Petrus lanjutkan. Yang pertama, Petrus ajak, mari rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Teman-teman, gimana kita bisa mati-matian gitu ya, nggak maksa, nggak loading over, nggak seolah-olah mau memerintah, nggak hanya untuk mencari keuntungan. Gimana cara kita mau benar-benar mengabdi, meskipun orang yang kita layani nggak bisa balas apa-apa, meskipun yang kita tunjukkan kasih nggak bisa membalas kasih itu. Bagaimana kita mau bisa kayak begitu? Petrus bilang, rendahkan dirimu terhadap yang lain. Clothe yourselves with humility. Teman-teman, rendah diri atau humility ya, rendah hati atau kerendahan. Saya suka kalimatnya C.S. Lewis ya. It is not thinking less of yourself. Bukan berpikir jelek tentang dirimu. Itu rendah hati atau kerendahan yang salah gitu ya. Merendahkan diri itu bukan berpikir buruk tentang dirimu. It is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Tapi mengurangi atau berhenti hanya memikirkan dirimu sendiri. Teman-teman, bagaimana kita mau memulai langkah kita mengasihi, menggembalakan dengan penuh pengabdian, dengan sukarela, dengan teladan, vulnerable, ya rendahkan dirimu terhadap yang lain. Think of yourself less. Dan teman-teman, jujur aja, kita tidak akan bisa mengasihi orang lain kalau kita masih merasa lebih superior gitu ya, lebih tinggi. Mengasihi itu adalah ketika kita sama gitu ya, memosisikan diri kita itu sama. Kalau dia memang keadaannya masih lebih buruk, maka kita mau dalam tanda kutip memikirkan, menempatkan, memposisikan diri kita itu sama dengan dia dan bersama-sama mengajak dia untuk bangkit dan bertumbuh gitu, belajar, berkembang sebagaimana seharusnya. Nah itu teman-teman, rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Dan bukan cuma seorang terhadap yang lain, Petrus juga panggil, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Teman-teman, Petrus ngerti betul apa yang dia ngomong gitu ya. Ketika dia bilang, rendahkan dirimu terhadap yang lain, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Petrus tahu betul. Kemarin baru bahas ya di FT ya, ada Jobo. Kita discuss dari Matius 16. Petrus itu orang yang pertama kali bilang, kalaupun semua tinggalkan iman, aku nggak akan goyah. Yesus sudah bilang, aduh sorry Petrus, sebelum berkokok kamu 3 kali menyangkal. Petrus bilang apa? Kalaupun harus mati, aku tidak akan menyangkal. Wah teman-teman, Petrus berpikir dia itu lebih hebat dari yang lain gitu ya. Kalaupun semua tinggalkan, aku nggak akan tinggalkan. Apa yang terjadi? Bukan hanya dia menyangkal di depan semua orang, silakan baca versi Matius. Sangkalan kedua dengan sumpah, sangkalan ketiga, sangkal sumpah kutuk. Terkutuklah aku kalau kenal orang ini. Teman-teman, Petrus tahu apa artinya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kerendahan hati, humility. Petrus mengerti bahwa sebenarnya tanpa Tuhan
tanpa kasihnya, saya itu juga orang yang jatuh dan gagal. Karena itu, rendahkanlah dirimu dengan seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ia dapat mengangkatmu pada waktunya. Teman-teman, bagi saya itulah gospel-based confidence. Itulah keyakinan teman-teman menjadi pengurus. Maju dengan penyerahan. Maju dengan humility. Dengan confidence. Saya ambil ini ya. Saya selalu pakai ini ya dari kesimpulan Pak Sun Senjaya. Ketika kita mengerti betul apa artinya kita di dalam Kristus, kita menjadi orang-orang yang bold and humble di saat yang bersamaan. Berani dan rendah hati di saat yang bersamaan. Berani doang tapi nggak rendah hati akan membuat kita menjadi orang yang arogan. Akan membuat kita memaksa. Memerintah. Tapi rendah hati doang, humble tapi nggak berani, nggak confident, akan membuat kita akan gampang sekali kompromi, akan gampang sekali merasa menyerah, gampang sekali merasa kayaknya aku bukan orang yang tepat dan sebagainya, membuat kita paralyzed, lumpuh. Tapi hanya di dalam Injil kita bisa melihat dua sisi yang dunia pikir nggak bisa. Berani tapi rendah hati. Bold and humble. Itu bisa kita alami. Kenapa? Karena kita tahu. Pada akhirnya, saya adalah seorang pendosa yang diselamatkan anugerah Tuhan. Dan kalau itu memang benar terjadi dalam hidup saya, maka tidak pernah ada yang terlalu berdosa di hadapan Tuhan yang tidak bisa saya ajak dia untuk mengenal, berjumpa dengan Tuhan, dan tidak ada yang terlalu tidak butuh Tuhan gitu ya, terlalu sudah baik gitu yang sampai nggak butuh anugerah, nggak butuh penyerahan diri di hadapan Tuhan. Teman-teman, Petrus lanjutkan, bagaimana bisa total gembalakan dengan pengabdian, dengan teladan, dengan sukarela. Kalimat yang indah ya, serahkan segala kekhawatiranmu. Teman-teman, kekhawatiran itu nggak apa ya, ketika dikatakan cast all your anxiety, kekhawatiran itu pilihannya cuma dua, mau kita pegang atau kita lepas, serahkan. Kekhawatiran itu bukannya merasuki otomatis kita ya, aduh kita nggak bisa keluar dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu pilihannya cuma dua, kamu mau genggam terus atau mau serahkan. Mau cast all your anxiety on. Mau kayak seperti tuangkan gitu ya, seperti luberkan kepada dia yang memelihara kamu. Saya setuju kalimatnya Kristen Luttrell ya. When you are overwhelmed, you can turn to God who isn't. Kalau kamu kewalahan, kalau kamu kebingungan, maka datanglah, serahkanlah kepada Tuhan yang nggak akan overwhelmed, yang nggak akan overthinking, yang nggak akan terbatas memikirkan, karena dia sanggup. Dia mau dan mampu menuntun kita, para gembala, seiring dia menuntun domba-dombanya melalui kita yang dituntunnya. Jadi, teman-teman, perjalanan ke depan mungkin masih banyak yang teman-teman khawatirkan, mungkin dari sisi studi kah, mungkin dari sisi, aduh aku ngerti nggak ya ke depan, bisa nggak ya ke depan, atau mungkin teman-teman, aku bukan orang yang cekatan, aku bukan orang yang sigap, mungkin masih banyak kekhawatiran, keraguan, dan sebagainya. Teman-teman, serahkan kepada dia. Dia memelihara kamu. Ayat 8, Petrus juga mengingatkan, mari sadar dan berjaga-jaga. Be alert and sober-minded. Sober-minded itu jangan mabuk gitu ya kesannya ya. Teman-teman tahu lah ya orang mabuk. Orang mabuk itu kan nggak sadar, nggak ingat. Petrus bilang, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah tekanan, kita bisa jadi orang yang kayak mabuk gitu ya. Kayaknya pengen cepet-cepet lewat masa-masa ini. Sehingga nanti di akhir, nggak berasa ya udah selesai periode kita. Padahal setiap kesempatan, teman-teman, kita harus berjaga-jaga, harus sadar. Kenapa?
Itu yang Petrus bilang, iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita bahas, kita renungkan sangat dalam. Artinya apa? Teman-teman, ketika kalian memutuskan menjadi murid Kristus, kalian nggak pernah netral. Kalian nggak pernah netral di mata dunia, kalian nggak pernah netral di mata iblis. Ketika kalian memutuskan untuk menjadi murid Tuhan yang setia, kalian jadi target. Karena itu, be alert, be sober minded. Setiap langkah, kamu mau memutuskan, mau muncul nggak di grup, kamu memutuskan mau kontak lagi nggak yang udah lama nggak dikontak, kamu memutuskan mau maju lagi nggak setelah mungkin sempat lalai. Iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum. Kalau teman-teman kalau teman-teman nggak memperjuangkan Tuhan, ya sudah, dia nggak akan nggak akan menargetkan kamu gitu. Ya udah, kamu emang udah nggak hidup buat Tuhan. Tapi Petrus ngomong ini secara khusus untuk para penatua. Para penatua, jemaat, berjaga-jaga. Iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum. Kamu nggak netral. Ketika kamu nggak ikut Tuhan, bukan berarti kamu netral. Teman-teman, karena itu harus bilang gitu ya, lawanlah. Lawanlah dengan apa? Dengan iman yang teguh. Iman yang teguhnya apa? Petrus ingatkan, kamu nggak sendirian. Bahwa ada Tuhan dan ada saudara seimanmu di seluruh dunia bergumul dan memperjuangkan hal yang sama. Teman-teman, ini juga saya pikir peran POUI kali ya, yang menarik. Banyak teman-teman, rekan-rekan pelayanan kita di fakultas yang mungkin lagi nggak berjaga-jaga, nggak sadar, kemudian berpikir ya cuma dialah yang paling menderita satu Depok ini, cuma dialah yang paling menderita satu Jawa Barat ini. Dan akhirnya mulai memisahkan diri dari persekutuan satu tubuh Kristus, mulai memisahkan diri, mulai merasa dirinya yang udah paling berjuang, paling sendirian, paling susah, nggak ada yang ngerti, mulai self-pity, mulai self-blaming. Oh, teman-teman, kalian pasti udah dengar ceritanya, angkatan demi angkatan ada gitu yang sebenarnya kita nggak pengen gitu ya kehilangan, tapi nyatanya dia yang menghilang tanpa jejak, mundur perlahan-lahan. Teman-teman, mari ajak, bangunkan gitu ya. Teman-teman kalian adalah tukang siskamlingnya gitu ya. Berjaga-jaga, mari sadar, mari jangan mabuk. Mari, ayo ingat, kita bareng-bareng ngerjain ini. Kita bareng-bareng perjuangan penginjilan, pemuridan, pelipat gandaan, pengutusan. Kita rindu membentuk mahasiswa menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai jemaat, hidup bagi Tuhan, menyerahkan hidupnya, menyaksikan Tuhan melalui perkataan, perbuatan, etos kerja, cara pandang, sikap hidup, menyatakan Tuhan dalam seluruh aspeknya, keluarga, pasangan hidupnya nanti, pekerjaannya nanti, pelayanannya. Teman-teman, mari ambil peran ini. Dan terakhir, mari terus mengingat Allah. Di bagian penutup, ya Petrus mengingatkan, mari ingat Allah, sumber segala kasih karunia. Teman-teman, Allah, sumber segala kasih karunia ini, itulah ayat 10 ya, telah memanggil kamu dalam Kristus. Artinya apa? Allah itu menginginkan kamu. Dia bukan Tuhan yang, ayo buktiin diri, kamu bisa jadi pengurus POUI, baru aku panggil kamu ke dalam Kristus. No, dia panggil engkau dan saya dalam Kristus. Dia menginginkanmu, dan karena itu dia mempercayakan pelayanan ini. Dipercaya artinya dikasihi. Diberikan tanggung jawab artinya kamu memang diinginkannya. Kamu bukan dampak pelayananmu, kamu bukan hasil periode pengurusan 2022, kamu adalah apa yang Tuhan telah lakukan dan Dia telah memanggil kamu dalam Kristus. Ingatlah Allah yang demikian. Sebelum teman-teman diutus,
Teman-teman, ketahuilah, Dia telah memanggilmu, Dia telah mengasihimu. Berhasil dan gagalmu tidak menambah atau mengurangi sedikit pun kasih Allah yang telah kau dapatkan dengan sempurna di kayu salib. Dan itu ketika kamu berhasil, jangan lengah, sadar, berjaga-jaga, terus rendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ketika kamu gagal, datang, serahkan kepada Tuhan yang memelihara kamu. Dia telah memanggilmu. Yang kedua, Allah yang demikian juga Allah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Teman-teman, Dia bukan cuma Tuhan yang menginginkan, kemudian kasih kepercayaan, kemudian nunggu di ujung akhir gitu ya, di finish line. Ayo sini, ya ampun lama banget buat tungguin. Tapi Dia Tuhan yang mau menopang. Dia Tuhan yang set the target, Dia Tuhan yang walk with you to that target. Dia yang berjalan bersama, mengokohkan, menguatkan, meneguhkan, melengkapi. Dan teman-teman, itulah yang Petrus simpulkan di ayat 11. Dialah Allah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bukan dirimu, bukan kondisi sekitarmu, bukan kondisi kampusmu, atau kesulitanmu yang berkuasa sampai selama-lamanya. Kita nggak bisa ubah hati orang. Dulu kita bisa ajakin orang ikut PJ. Sekarang cuma sejauh jempol, tapi kita nggak bisa gerakin tuh jempol. Kalau dulu waktu onsite bisa kita tarik tangan. Tapi sekarang jempol nggak bisa kita paksa tekan. Teman-teman, mari mengakui bahwa saya nggak punya kuasa. Memang saya nggak bisa. Tapi Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Kita masih belum tahu pandemi ke depan seperti apa. Omicron lagi naik lagi, nggak tahu semester depan akan onsite kah, apakah separuh kedua nanti periode teman-teman sudah mulai hybrid dan sebagainya. Kalau gitu bagaimana nanti regenerasi kelompok kecil, PKK, regenerasi pengurus ke depan? Ini aja udah 2 tahun berjalan, mulai makin terasa dampaknya, makin mulai susah dan sebagainya. Betul, kadang-kadang kita merasa overpowered, nggak sanggup, overwhelmed. Tapi ketahuilah, Dia Allah yang menginginkanmu, Dia Allah yang menopangmu, dan Dia Allah yang memang mempunyai kuasa. Dan sekali lagi, kalau saya merenungkan gitu ya, siapa Petrus yang menulis surat ini? Petrus tahu betul yang dia sampaikan. Kenapa? Karena ini kan yang dia alami. Tuhan yang panggil dia, aku jadikan kamu penjala manusia. Kamu batu, Petrus, dan di atas batunya aku mendirikan jemaatku. Dia menginginkan Petrus. Sekalipun Petrus menyangkal, tidak mengerti, melarikan diri, tapi dia yang akan terus meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan memberikan kuasa. Petrus tahu betul apa yang dia bilang. Dan sekarang dia nyatakan dalam suratnya. Teman-teman, saya bukan bilang kita teladani Petrus yang menulis surat, tapi saya mau bilang, ada tokoh seperti Petrus dalam cerita Alkitab memberi ruang buat engkau dan saya yang mungkin sering ngomong besar di hadapan Tuhan, mungkin kadang-kadang berani komitmen ini itu, tapi ternyata lalai, gagal. Tapi Tuhan mau melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Dan itu aku akan tutup dengan panggilan ini ya, Ibrani 12 ayat 2 ayat sampai 3. Kiranya ini juga boleh terus menjadi keyakinan dan peneguhan secara khusus buat adik-adikku, rekan-rekan, sahabat-sahabatku yang akan menjadi pengurus PHPUI periode 2022 ini. Mari kita melakukan perlombaan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus inilah yang akan memimpin kita dalam iman. Yesus inilah yang akan membawa iman itu kepada kesempurnaan.
hari demi hari teman-teman jadi pengurus PH adalah hari demi hari teman-teman diajar beriman, diajar percaya, diajar berserah, diajar bertekun, diajar kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Yesus yang akan mengajar, membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dan dia bukan Tuhan yang cuma ngomong doang, dia telah mengabaikan, dia tahu penderitaan, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ingat selalu akan Yesus, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan. Amin. Aku izin doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba berdoa buat adik-adik, rekan-rekan, sahabat-sahabatku yang Tuhan telah panggil mengambil bagian dalam anugerah pelayanan sebagai pengurus PHPUI periode 2022. Tuhan, aku mungkin nggak kenal nama demi nama, aku mungkin belum sempat tahu apa yang mungkin menjadi keraguan, kebingungan, ketakutan, kekecewaan, atau bahkan rasa buntu yang sempat pernah atau akan mereka alami ke depan. Tapi satu hal yang aku mohonkan ya Tuhan, jangan biarkan mereka berjalan sendirian. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa ini semua hanya bergantung satu-satunya kepada diri mereka. Tuhan tolong arahkan hari demi hari hati dan mata kami kepadamu. Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang menginginkan kami, Tuhan yang mencintai kami, dan Tuhan yang sekarang mempercayai pelayanan ini sebagai bukti cintamu. Tuhan, kami nggak perlu membuktikan apa-apa lagi di hadapan Tuhan. Kami nggak perlu lagi membayar dalam pelayanan ini. Kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhan kami diterima sepenuhnya, kami dikasihi sepenuhnya, dan karena itu kami sekarang dengan bebas dapat mengasihi dan berkorban bagi orang-orang sekitar kami. Ajar kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Hamba sekali lagi menyerahkan adik-adik dan rekan-rekanku ke dalam tangan Tuhan yang kuat, kepada Tuhan yang memelihara, kepada Tuhan yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ray untuk materi yang diberikan. Sangat bersyukur ya untuk firman yang telah diberitakan dan juga materi yang diberikan. Aku setuju apa yang disampaikan Bang Ray tadi, bahwa sebagai gembala yang dipanggil Allah, kita perlu mengembalakan dengan yakin, dengan rendah hati, dan berjaga-jaga di hadapan Allah. Karena memang di dunia ini kita berada di dalam peperangan rohani. Dan uniknya, walaupun di dalam kondisi seperti ini, Allah telah mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi prosesi pengutusan PHPUI 2022. Pada hari ini, Sabtu 5 Februari 2022, kita berhimpun dan akan menyaksikan prosesi pengutusan pengurus harian PUI 2022. Momen pada hari ini lebih dari sekadar acara formal yang terjadi, tapi harus tetap kita hayati dalam pemahaman bahwa yang diserahkan adalah Injil Kristus itu sendiri. Kristus yang mempercayakan rasul-rasulnya juga mempercayakan kita umat percaya untuk melakukan pemberitaan Injil di Universitas Indonesia dan secara khusus PHPUI yang memiliki panggilan untuk memberitakan Injil di UI dengan visi kesatuan dan kedewasaan. Sebagaimana tertulis di dalam Efesus 4:13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di dalam anugerahnya, pengurus harian PUI 2021 dapat menuntaskan pelayanan yang telah dipercayakan oleh Allah selama 1 tahun terakhir. Semua hal yang terjadi di dalam perjalanan pelayanan ini tidak terlepas dari kedaulatan Allah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan bagi setiap kita. Baik ini sekarang sampai selamanya, Allah dengan anugerahnya
telah memilih dan memakai kita untuk melakukan pekerjaannya di POUI. Untuk mensyukuri penyertaan Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Grace Alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we have made, is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Ya Tuhan Allah kami, biarlah segala doa ucapan syukur ini menyadarkan kami betapa kami membutuhkan Engkau dan hanya bergantung padamu saja di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kami. Mari teman-teman, aku persilakan untuk hening sejenak dan mensyukuri atas anugerah Tuhan selama ini. Kami sadar bahwa kami hidup oleh dan untuk Engkau. Ajarkanlah kami untuk senantiasa membutuhkan Engkau di dalam mengerjakan pelayanan kami. Karena Engkaulah Gembala Agung atas kami, dan kami hanya akan terus bersandar padamu. Amin. Pada saat ini kita akan melihat orang-orang yang telah direkenerasikan untuk menjadi pengurus harian POUI 2022. 8 orang yang akan menjadi pengurus harian senior, dan 1 orang yang akan menjadi pengurus harian junior akan melayani di bawah pimpinan Sang Gembala Agung. 9 orang inilah yang akan dipakai oleh Allah untuk menjadi hamba atas setiap jemaat dan mengalami berbagai macam hal yang akan dialami oleh mereka. Berikut adalah wajah dan identitas singkat mereka. Ya, pengurus harian 2022. Yang pertama ada Angelin Priscilia dari Biologi FMIPA 2019. Kemudian ada Hestiel Herianto dari Manajemen FEB 2019. Devindy Ningsih Daskunda dari Keperawatan FIK 2019. Ada Alessandria Jenisa dari Pendidikan Dokter FK 2019. Ada Anastasi Skripti dari Sasta Jerman FIB 2019. Kemudian ada Gerard Nathanael Daloma dari Ilmu Komputer Fasilkom 2019. Ada Jerenia Aleda Kruisan Jab dari Teknik Kimia FT 2019. Ada Tio Lariski Teknik Elektro FT 2020. Kemudian ada Jocelyn Almeida dari Biologi FMIPA 2019. Biarlah apa yang akan kami lakukan merupakan kehendak Tuhan. Biarlah apa yang akan kami putuskan adalah berdasarkan hikmat Tuhan. Kami berjanji di hadapan Allah untuk melayaninya dengan setia dan memberitakan Injil dengan sepenuh hati sampai masa periode pelayanan kami berakhir. Karena kami tahu bahwa pelayanan ini bukan sesuatu yang bisa kami permainkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kami anugerah untuk melayani Allah melalui jemaatnya di Persekutuan Oikumene Universitas Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu.
Teman-teman, abang dan kakak sekalian, silakan untuk mengucapkan selamat, doa, dan harapan kepada PHPUI 2022 lewat kolom chat Zoom. Dan ya bisa lewat PC atau lewat umum juga nggak apa-apa. Dan sembari mensyukuri pengutusan ini, mari kita nyanyikan lagu Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang diserahkannya kepadamu, bukan dengan paksa atau hati yang susah. Sukacita hati rela diminta darimu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang dipercayakannya kepadamu, mengabdikan diri dengan hati yang kasih, memelihara dan menjaga tanpa lelah. Oh Tuhan Yesus, Gembala agungku yang rela mati demi diriku. Ku yang hilang telah Kau bawa pulang kepada kesukaan. Jadi gembala untuk kawanan domba-Mu, mengasihi dengan hati murni setiap domba yang Kau beri. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang diserahkannya kepadamu, bukan dengan paksa atau hati yang susah. Sukacita hati rela diminta darimu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang dipercayakannya kepadamu, mengabdikan diri dengan hati yang kasih, memelihara dan menjaga tanpa lelah. Oh Tuhan Yesus, Gembala agungku yang rela mati demi diriku. Ku yang hilang telah Kau bawa pulang kepada kesukaan. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku, jadi gembala untuk kawanan domba-Mu, mengasihi dengan hati murni
setiap domba yang kau beri. Oh Tuhan Yesus Gembalaku, yang rela mati demi diriku. Oh yang hilang telah kau bawa pulang kepada kesukaan. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku, jadi gembala untuk kawanan domba-Mu. Mengasihi dengan hati murni setiap domba yang kau beri. Mengasihi dengan hati murni setiap domba yang kau beri. Biarlah momen ini tidaklah menjadi sekedar ritual doakan, namun mengingatkan dan meneguhkan kalian sebagai hamba yang melayani jemaat selama setengah tahun ke depan. Kepada Allah saja kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, karena Dialah Gembala Agung atas hidup kami. Melayaninya adalah hal terindah di dalam hidup kami. Pada Stephen Giovanni Wanangare, silakan untuk memberikan pesan saya. Baik, terima kasih Tohas. Shalom, selamat malam jemaat sekalian. Terima kasih sudah mau hadir di dalam acara pengutusan PH 2022 hari ini. Baik PH 2022 yang baru diutus, teman-teman aku PH 2021, para jemaat yang hadir, yang masih mahasiswa maupun yang sudah alumni, terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktunya datang. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman PH 2022 yang sudah mau menjawab panggilan Tuhan untuk melayani di sebagai PH tahun ini. Dan sekarang aku akan sebentar memperkenalkan satu persatu PH 2022. Nanti kalau namanya dipanggil, tolong dibantu untuk spotlight, lalu kalian bisa lambaikan tangannya. Ya, gitu, bisa nyapa jemaat yang hadir di sini karena mungkin tadi belum terlalu jelas orang-orang. Oke, kita mulai dari tim inti dulu. Ada 3 orang. Koordinator PH POI 2022 ada Heskiel Herianto dari FEB 2019. Itu orangnya yang tadi mewakili PH 2022 untuk mengucapkan kalimat-kalimat di prosesi pengutusan. Lalu ada wakil koordinator PH, ada Angeline Priscilia dari Biologi FMIPA 2019. Lalu ada Sekretaris dan Bendahara Vindi Ningsih dari Pertiwat Perawatan 2019. Halo Vindi. Dan ada PH yang lain yang bukan termasuk tim inti. Kita mulai dengan Anastasis Ruti dari FIB 2019, Sastra Jerman. Lalu ada juga JJ alias Jeremia dari FT 2019, Teknik Kimia. Lalu ada Sandrina Janisa dari FK 2019, Pendidikan Kedokteran. Lalu ada Jocelyn Almeida, atau biasa dipanggil dengan Joy, mungkin lagi nggak bisa on cam ya. Joy dari FMIPA 2019 Biologi. Dan juga ada Tio Lariski dari FT 2020, satu-satunya PH angkatan 2020, PH Junior. Dan ada juga dari Fasilkom Gerard Nathanael, Fasilkom 2019. Ya, oke.
Oke, itu yang namanya Gerard. Jadi nama-nama tersebut adalah nama-nama yang sudah resmi menjadi PH di tahun ini. Benar ya? Nggak ada lagi kan ya yang belum disebut? Iya, MIPA ada 2, padahal dulu saya banget ngasih nama. Kita bersyukur ya untuk MIPA. Dan fakultas-fakultas lain yang belum memberikan nama, tolong mulai dipikirkan dari sekarang nama-namanya. Siapa tahu nanti ada regen tengah tahun, bisa ngasih. Oke. Boleh mungkin di remove spotlight-nya. Terima kasih kalian sudah mau diperkenalkan. Aku hanya ingin mengambil waktu beberapa menit aja untuk menyampaikan pesan pelayanan kepada PH yang baru dilantik, baru diutus tahun ini. Aku mau mulai dengan sebuah kalimat yang mungkin udah cukup familiar atau mungkin belum, tapi kalimatnya kira-kira begini. Ada banyak organisasi di kampus ataupun di luar kampus yang bisa membawa kalian menuju karir dan titik-titik tertinggi dalam hidup kalian. Tapi berapa banyak yang akan hadir dalam titik-titik terendah dari hidup kalian? Maksud dari kalimat itu adalah mungkin teman-teman kita yang mengambil tanggung jawab di organisasi lain atau kita juga termasuk di dalamnya, itu dengan organisasi itu keikutsertaan kita akan membuat menolong kita untuk mempunyai karir yang lebih baik, mempunyai perjalanan menuju pekerjaan yang lebih mudah. Tapi setelah kita mencapai titik-titik tertinggi dalam hidup kita nanti, siapakah yang akan benar-benar ada dalam hidup kita saat kita berada dalam titik-titik terendah di dalam hidup kita? Kita tahu hidup itu bukan cuma up ya, hidup itu ada ups and downs-nya. Dan bukankah justru ketika kita berada di titik terendah dalam hidup kita, jawaban untuk pertolongan itu justru mungkin disediakan datang dari teman sepelayanan kita yang dulu pernah melayani di PO, PKK kita, atau bahkan AKK kita, atau teman kelompok kecil kita. Karena dari mereka lah kita bisa mendapatkan jawaban yang biblical. Dari mereka lah kita bisa mendapatkan penghiburan yang benar. Dari mereka lah kita bisa dapat kekuatan yang bersumber dari firman Tuhan. Jadi kira-kira itu yang mesti kalian lakukan selama beberapa bulan ke depan. Ada banyak teman-teman kita, baik sebagai pengurus di fakultas maupun sebagai jemaat, yang punya pergumulannya masing-masing, dan tugas kita adalah menjadi sahabat mereka. Entah nanti kalian di-assign untuk melayani di fakultas mana, menemani koordinator atau TI fakultas manapun, semoga kalian bisa membangun relasi yang baik dengan mereka, menjadi teman seperjalanannya mereka selama setahun ke depan, sehingga begitu ada pergumulan, pelayanan, kalian hadir di situ untuk menolong mereka. Dan baru-baru ini aku lagi nonton sebuah serial drama, lalu di situ ada cerita insight yang menarik yang bisa kita pelajari bersama. Jadi di situ ada dikisahkan sebuah pasangan yang toksik, yang cowoknya itu penuh dengan kekerasan terhadap ceweknya. Dan kekerasannya itu sampai luka. Jadi si cowoknya ini sering melukai pacarnya. Mereka sering berantem, ceweknya sering terluka. Lalu si cewek tuh ditanya sama orang lain, kenapa sih tetap mau bertahan di dalam hubungan itu? Padahal kamu bisa aja lari dan pergi meninggalkan si cowok. Terus si ceweknya bilang, emang siapa lagi orang di luar sana yang bisa menerima dia, pacarnya yang cowok ini, selain aku? Siapa lagi orang yang bisa ada untuk menemani pergumulannya, kurang lebih kayak gitu, selama dia hidup kalau bukan aku. Itu kata ceweknya. Terus si ceweknya ditanya lagi sama orang lain, kenapa sih kamu mau berbuat sejauh itu untuk orang yang sering melukai hati dan fisik kamu? Jawabannya sederhana, si cewek itu bilang, ya karena cinta. Gitu.
Dan bukankah itu yang juga Tuhan Yesus lakukan kepada kita? Tuhan itu melakukan hal yang terlalu jauh untuk menyelamatkan kita. Dia tidak harus melakukan itu, tapi dia rela untuk mengejar kematian demi mendapatkan kita yang dikuasai oleh dosa. Nah, itu adalah semangat pelayanan karena belas kasihan, dan kalau kita punya belas kasihan seperti itu, maka gembalakanlah kawanan domba Allah itu akan nggak terlalu menjadi beban, tapi justru menjadi sukacita. Dan terakhir, semoga kita bisa tetap melayani bersama. Ini bukan jebakan dari PH 2021, kayak gantian sekarang kalian yang merasakan sulitnya jadi PH, seperti apa, ini bukan ya. Kita akan tetap ada di sisi kalian, kalau kalian butuh bantuan. Tadi bahkan salah satu alumni kita, Kak Ola, bilang, pintu akan selalu terbuka loh kalau kalian mau berkomunikasi sama alumni. Karena pasti mereka punya sangat banyak pengalaman dan insight sebagai PH. Kira-kira begitu. Semoga air mata kalian selama pelayanan di PH tidak hanya dihabiskan untuk menangisi pergumulan-pergumulan diri sendiri, tapi juga pergumulan jemaat. Kiranya kalian punya belas kasihan yang cukup untuk mengasihi TI yang lain di semua fakultas dan wadah pelayanan, dan juga mengasihi anak kelompok kecil kalian. Jangan dilupakan ketika kalian punya jabatan baru dengan kesibukan yang baru. Dan ini juga pasti tidak akan mudah karena kalian sedang menempuh semester 6, semester yang sedang padat-padatnya, semester 6 dan 7. Mungkin bagi Tio semester 4 dan 5. Jadi siapkan manajemen waktu yang baik, jaga kesehatan. Ini masih online, jadi pastikan komunikasi kalian dengan sesama PH baik. Dan kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi dan curhat ke orang yang kalian percaya. Oke, terima kasih. Itu adalah pesan pelayanan yang bisa aku sampaikan, dan dengan ini aku mewakili teman-teman PH 2021 undur diri, pamit. Kami menyelesaikan pelayanan kami selama setahun ini. Mohon maaf atas semua kekurangan dan juga kelemahan kami sebagai manusia berdosa. Kiranya kita tetap bisa keep in touch terus. Sekarang tongkat estafetnya ada di tangannya Heskiel. Selamat memimpin. Semoga Anda tidak stres jadi koordinator PH, dan kalau stres bisa nyender ke pundaknya pacarnya ya, yang selalu ada di sisi Heskiel. Oke, terima kasih jemaat sekalian. Aku kembalikan kepada Tolhas untuk liturgi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pesan-pesan yang telah diberikan. Dengan hati yang penuh belas kasihan terhadap teman-teman kita, seluruh mahasiswa Universitas Indonesia yang membutuhkan cinta kasih Yesus Kristus, mari kita menyanyikan lagu People Need the Lord. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, heated who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides the silent cry. Only Jesus hears. People
Pada Bang Rey, aku persilakan untuk memimpin kita dalam doa tutup. Mari teman-teman, kita sekali lagi berdoa menutup rangkaian ibadah kita hari ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi adik-adik, rekan-rekan, sahabat-sahabat kami bersembilan pengurus harian PUI 2022. Tuhan, di mata manusia 9 orang melayani satu kampus, apalah arti dan kesanggupannya, tetapi kami meyakini dan percaya 9 orang di tangan Tuhan dapat Tuhan pakai dan memiliki dampak yang kekal dalam hidup mereka maupun hidup orang-orang yang mereka jumpai di dalam Tuhan. Karena itu, kuatkan dan sertai, pimpin, dan topang mereka ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pelayanan rekan-rekan pengurus harian 2021. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan, untuk penyertaan, penopangan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga mengakui kelambanan, kegagalan, kebebalan hati kami dalam pelayanan. Kami menyerahkan Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia ini dengan segala dinamika di dalamnya kepada Tuhan Sang Gembala Agung, yang punya kuasa, yang paling mengasihi, yang terus berjalan di antara mahasiswa-mahasiswa kampus UI ini. Kami bersyukur, memuji, memuliakan, dan sekali lagi berharap dan memohon kepadamu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai dan kini tiba saatnya kita semua untuk bersatu bersama-sama melayani Tuhan dengan seluruh mahasiswa di Universitas Indonesia ini, serta bersatu padu membangun kerajaan Kristus di kampus kita, Universitas Indonesia. Mari kita menyanyikan Mars POUI. Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia terbentuk karena kasih Bapa bagi kita semua anaknya. Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia, mari kita bangun bersama untuk kemuliaan Allah Bapa. Jika kita semua bersatu, sehati di dalam tujuan, menjalankan perintah agungnya, beritakan Injil keselamatan, Tuhan pasti beserta kita, malaikatnya akan selalu menjaga hingga persekutuan kita jadi kuat tak tergoyahkan. Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia hidup berlandaskan firman-Nya, Yesus Kristuslah pemimpinnya. Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia akan tetap pada panggilannya, membawa jiwa bagi Bapa. Jika kita semua bersatu, sehati di dalam tujuan, menjalankan perintah agungnya, beritakan Injil keselamatan, Tuhan pasti beserta kita, malaikatnya akan selalu menjaga hingga
hingga persekutuan kita jadi kuat tak tergoyahkan. Persekutuan Ekumenik Universitas Indonesia berjaga dan selalu berdoa, hindarkan segala perpecahan. Persekutuan Ekumenik Universitas Indonesia berjuang dengan ketulusan untuk semua umat manusia. Jika kita semua bersatu, sehati di dalam tujuan menjalankan perintah agungnya, beritakan Injil keselamatan, Tuhan pasti beserta kita. Malaikatnya akan selalu menjaga hingga persekutuan kita jadi kuat tak tergoyahkan. Teman-teman, dengan demikian kita sekarang sedang berada di agenda terakhir dari acara kita, yaitu foto bersama. Mungkin